Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deswin Taulandari dengan NIM C2355201028. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ERD menggunakan ERD Plus, lalu dilanjutkan dengan proses penjelasan mengenai relasi dari ERD tersebut di aplikasi DB Designer. Pertama, kita akan membuat ERD-nya terlebih dahulu di website ERD Plus. Di sini tema yang akan kita ambil yaitu adalah rumah sakit. Pertama kita harus masuk ke website ERD Plus-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan login dan langsung saja kita lakukan pembuatan ERD-nya. Pertama, kita akan membuat entitasnya terlebih dahulu, di mana di sini kita klik entity, lalu klik saja pada kanvasnya. Di sini kita bisa ubah nama entitasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita tulis dokter sebagai entitas pertamanya. Lalu jika kita ingin menambahkan atributnya, kita tinggal klik di sini add attribute. Di sini akan langsung ada atributnya. Bisa langsung kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ID pertama yang saya tambahkan itu adalah ID dokter, di mana ID dokter di sini itu dia akan berperan sebagai primary key. Jadi cara kita menandainya itu bisa dengan kita tambahkan bintang di depannya dan kita checklist opsi unik di sini. Jadi dia nanti akan berbeda dengan atribut-atribut lainnya. Jadi dia menandakan bahwa dia adalah atribut primary key-nya. Bisa kita tambahkan atribut lainnya. Di sini saya akan menambahkan atribut dengan nama dokter, lalu atribut lainnya, alamat dokter. Kita tambahkan saja atribut-atribut yang kita inginkan. Nah, di sini sudah selesai terkait dengan entitas dokter dan juga atribut-atributnya. Dan saya akan menambahkan entitas lainnya, itu adalah entitas pasien dokter. Sama seperti pada entitas dokter tadi, cara kita menambahkan atributnya bisa tinggal kita klik add attribute di sini. Lalu di sini untuk atribut pertamanya itu adalah atribut primary key dari entitas pasien dokter tersebut. Jadi saya akan menambahkan bintang pada awal atributnya. Lalu di sini saya juga akan menceklis opsi uniknya sebagai penanda bahwa dia adalah primary key. Kita lanjutkan dengan menambahkan atribut-atribut lainnya. Sini ada.
Kita lanjutkan lagi dengan menambahkan entitas lainnya. Ini adalah entitas pasien. Kita bisa tambahkan atributnya. Atribut pertama adalah atribut primary key-nya. Kita bisa tambahkan bintang di depannya, lalu lanjutkan dengan kita tuliskan ID pasiennya. Sama seperti entitas-entitas sebelumnya, kita centang opsi unik di sini sebagai penanda bahwa dia primary key. Lalu kita tambahkan atribut lainnya. Nama pasien. Kita akan lanjutkan lagi dengan menambahkan entitas berikutnya, yaitu adalah entitas dokter admin. Di sini kita tambahkan atributnya. Pertama itu adalah atribut primary key dari entitas dokter admin, yaitu adalah ID data, dan kita centang lagi opsi unik di sini sebagai penanda bahwa dia adalah primary key-nya. Entitas ini adalah administrator. Kita tambahkan atributnya. Di sini primary key-nya itu adalah ID admin. Kita tambahkan lagi atribut lainnya, itu adalah waktu jaga. Lalu nama admin. Lalu kita tambahkan entitas terakhir. Entitas ini adalah entitas daftar. Kita tambahkan atributnya. Primary key-nya itu adalah ID daftar. Jadi ini adalah entitas-entitas dan juga atribut-atribut yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan relasi-relasi antara entitas-entitas berikut. Yaitu caranya dengan pilih opsi relationship, lalu kita klik di sini. Lalu kita pilih yang connect. Kita pilih daftar, lalu kita hubungkan ke relasinya. Lakukan hal yang sama juga dengan atribut pasien. Nah, pada relasi di sini kita ganti dengan melakukan. Selanjutnya kita akan menambahkan relasi untuk entitas daftar dan juga entitas pasien, di mana relasinya itu adalah one to many. Karena di sini entitas pasien itu berelasi dengan entitas daftar, jadi entitas daftar di sini tuh harus meminjam primary key dari entitas pasien. Jadi di sini kita tambahkan atributnya, yaitu adalah atribut ID pasien. Karena di sini dia fungsinya itu sebagai primary key, karena di sini dia fungsinya sebagai foreign key, jadi kita cukup menandainya dengan mencentang opsi unik di sini. Karena di sini dia berperan hanya sebagai foreign key dari entitas pasien, jadi kita cukup dengan mencentang opsi unik di sini. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara entitas administrator dan juga daftarnya. Jadi kita hubungkan antara entitas daftar ke relasinya, lalu juga lakukan hal yang sama pada entitas daftar.
Di sini bisa kita ubah, itu adalah melayani, di mana relasi antara entitas administrator dan entitas daftar itu juga one to many. Nah, karena di sini administrator itu berelasi dengan daftar, jadi entitas daftar di sini itu akan meminjam primary key dari entitas administrator, sama seperti pada entitas pasien tadi. Jadi di sini kita tambahkan lagi atributnya, itu adalah ID admin. Sama seperti ID pasien tadi, karena dia perannya sebagai foreign key, jadi kita cukup centang opsi unik di sini. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara dokter admin dan juga administrator. Kita hubungkan, tuh, kita hubungkan di sini. Lalu kita ganti di sini relasinya itu adalah memberikan data. Relasi antara entitas administrator dan dokter admin di sini adalah one to many. Karena entitas administrator di sini dia berrelasi dengan dokter admin, jadi entitas dokter admin di sini akan meminjam primary key dari entitas administrator. Jadi di sini akan kita tambahkan atributnya, yaitu adalah ID admin. Di sini kita tandai juga dia sebagai foreign key dengan cara mencentang opsi unik di sini. Lalu selanjutnya, kita akan memberikan relasi untuk entitas dokter admin dan juga dokter. Di sini kita hubungkan entitasnya ke relasinya. Lalu di bagian sini bisa kita ganti dengan menyimpan data. Relasinya adalah one to many. Nah, karena entitas dokter itu berelasi dengan entitas dokter admin, jadi dokter admin di sini dia akan meminjam primary key dari entitas dokter sama seperti pada entitas administrator tadi. Jadi kita tambahkan lagi atributnya di sini itu adalah berupa ID dokter. Kita tandai juga dengan cara mengklik opsi unik di sini. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara entitas dokter dan juga pasien dokter. Kita hubungkan entitasnya ke relasinya. Sini bisa kita ganti dengan memeriksa. Lalu relasinya itu adalah one to many. Karena di sini entitas dokter berrelasi dengan entitas pasien dokter, jadi pasien dokter di sini dia akan meminjam primary key dari entitas dokter sebagai foreign key-nya. Jadi kita tambahkan di sini atributnya, itu berupa ID dokter. Karena dia adalah foreign key, jadi kita tandai dengan mengklik opsi unik di sini. Selanjutnya, kita akan membuat relasi antara entitas pasien dokter dan juga pasien. Kita hubungkan entitasnya ke relasinya. Di
Sini bisa kita ganti dengan diperiksa. Relasinya juga adalah one to many. Nah, karena di sini entitas pasien itu berelasi dengan pasien dokter, jadi entitas pasien dokter di sini akan meminjam primary key dari entitas pasien. Jadi di sini kita tambahkan atributnya itu berupa ID pasiennya. Nah, karena dia di sini adalah foreign key, itu dia berasal dari primary key dari entitas pasien, jadi kita tandai dengan cara menceklis opsi unik di sini. Nah, sudah selesai pembuatan ERD dengan tema rumah sakit di website ERD Plus. Selanjutnya kita akan menjelaskan relasinya pada aplikasi DB Designer. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke aplikasi DB Designer-nya. Kita tinggal membuat tabel-tabelnya saja dengan cara mengklik tabel di sini lalu klik pada kanvasnya. Kita klik 2 kali. Lalu kita ganti di sini namanya dengan dokter admin. Lalu kita tambahkan atributnya. Nah, ini adalah tabel dari entitas dokter admin, di mana primary key-nya itu adalah ID data. Nah, karena atribut dari tabel dokter admin ini tuh hanya ada primary key dan juga foreign key dari tabel-tabel yang berrelasi dengannya. Jadi, foreign key itu akan kita hubungkan nanti ketika kita membuat relasinya. Jadi, untuk sekarang itu pada tabel atributnya hanya ada primary key-nya itu adalah ID data. Bisa kita klik centang. Lalu kita tambahkan lagi tabel lainnya. Ini adalah tabel administrator. Pada kolom pertama itu harus adalah primary key-nya. Jadi kita tulis di sini itu adalah ID admin. Lalu kita masukkan saja atribut-atribut lainnya sesuai dengan yang ada di ERD Plus tadi. Nah, ini adalah tabel dari entitas administrator, di mana primary key-nya itu adalah ID admin, lalu atribut lainnya itu ada waktu jaga dan juga nama admin. Selanjutnya kita tambahkan lagi tabel lainnya. Ini adalah tabel daftar, memasukkan primary key-nya. Nah, sama seperti entitas atau tabel dokter admin tadi, entitas daftar sendiri itu isinya itu hanya primary key dan juga foreign key dari tabel-tabel yang akan terhubung dengan tabel daftar nantinya. Jadi, foreign key itu akan kita masukkan atau kita tambahkan nanti ketika kita menambahkan relasinya. Jadi, untuk sekarang, isi dari tabel daftar itu hanya ada primary key-nya itu adalah ID daftar. Tambahkan lagi tabel lainnya. Ini adalah tabel dokter. Kita masukkan primary key-nya. Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan atribut-atribut lainnya. Itu ada nama dokter. Nah, ini adalah tabel dari entitas dokter, di mana di sini primary key-nya itu adalah ID dokter, lalu atribut lainnya itu ada nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir spesialis, dan juga waktu kerjanya. Kita bisa centang. Kita tambahkan lagi tabel lainnya.
Ini adalah tabel pasien dokter. Sini kita masukkan primary key-nya, itu adalah ID pasien dokter. Lalu kita masukkan saja atribut-atribut lainnya. Nah, untuk foreign key-nya itu nanti akan muncul ketika kita menambahkan relasinya. Sekarang kita checklist saja dulu. Lalu kita buat tabel terakhir. Itu adalah tabel pasien. Nah, di sini kita masukkan primary key-nya. Itu adalah ID pasien. Dilanjutkan dengan atribut-atribut lainnya. Nah, ini adalah tabel dari entitas pasien, di mana primary key-nya adalah ID pasien, lalu atribut lainnya itu ada nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelaminnya. Nah, setelah selesai membuat tabel-tabelnya, itu kita akan melanjutkan dengan menghubungkannya atau membuat relasinya. Pertama, kita akan membuat relasi antara tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Relasinya adalah one to many, jadi kita pilih yang ini, itu adalah relasi one to many. Kita klik saja, lalu kita klik pada tabelnya. Nah, di sini itu otomatis akan ada foreign key-nya, di mana foreign key di sini itu dia berasal dari primary key dari tabel dokter, karena tabel pasien dokter itu berelasi dengan tabel dokter, maka tabel pasien dokter di sini dia harus meminjam primary key dari tabel dokter, sehingga muncul primary key di sini itu adalah ID dokter. Di sini bisa kita ganti relasinya. Kita ganti dengan memeriksa. Lalu kita buat lagi relasi antara tabel pasien dokter dengan tabel pasien. Relasinya juga one to many. Kita klik saja seperti ini. Nah, sama seperti pada tabel dokter tadi, di sini muncul juga ID pasiennya sebagai foreign key, karena di sini tabel pasien dokter berelasi dengan tabel pasien, jadi tabel pasien dokter harus meminjam primary key dari tabel pasien ini, sehingga di sini muncul ID pasiennya sebagai foreign key-nya. Jadi kita ganti relasinya menjadi diperiksa. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel dokter dan juga dokter admin. Relasinya juga sama, itu adalah one to many saja. Nah, di sini pada tabel dokter admin itu muncul foreign key-nya berupa ID dokter, karena tabel dokter admin di sini dia terhubung dengan tabel dokter, di mana dia harus meminjam primary key dari tabel dokter di sini, sehingga pada tabel dokter admin itu muncul ID dokter juga sebagai foreign key-nya. Relasinya bisa kita ganti itu dengan menyimpan data. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel dokter admin dengan tabel administrator. Relasinya sama, yaitu adalah one to many. Nah, di sini sama seperti dokter tadi, muncul ID adminnya sebagai foreign key-nya, karena di sini tabel dokter admin terhubung dengan tabel administrator, jadi dia harus meminjam primary key dari tabel administrator untuk dimasukkan ke tabel dokter admin. Namun dia berubah menjadi foreign key. Di sini bisa kita ganti relasinya
itu adalah memberikan data. Selanjutnya kita buat relasi antara tabel administrator dengan tabel daftar. Relasinya sama, itu adalah one to many. Nah, di sini pada tabel daftar itu muncul ID admin sebagai foreign key-nya. Karena tabel daftar di sini dia terhubung dengan tabel administrator, maka dia harus meminjam primary key dari tabel administrator di sini. Karena itu muncul ID admin di sini sebagai foreign key-nya. Kita ganti di sini relasinya menjadi melayani. Lalu kita buat relasi terakhir itu antara relasi daftar dan juga pasien. Relasinya juga adalah one to many. Nah, di sini muncul juga ID pasiennya sebagai foreign key karena daftar terhubung dengan tabel pasien. Jadi dia harus meminjam primary key dari tabel pasien agar dimasukkan ke dalam tabel daftar sebagai foreign key-nya. Sini kita ubah relasinya menjadi melakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan relasi-relasi antara tabel-tabel berikut. Pertama, saya akan menjelaskan relasi antara tabel administrator dengan tabel dokter admin. Relasinya di sini adalah one to many, jadi setiap administrator itu dapat memberikan data ke beberapa dokter dalam entitas dokter admin. Atau juga artinya satu administrator itu dapat berperan dalam memberikan data ke berbagai dokter yang tercatat dalam sistem atau tabel dokter admin, yang mana dalam kata lain itu satu administrator itu terhubung dengan banyak entry dalam tabel dokter admin ini. Namun, setiap entry dalam tabel dokter admin ini hanya terhubung dengan satu administrator tertentu. Selanjutnya itu adalah relasi antara administrator dengan daftar. Di sini relasinya juga adalah one to many. Jadi dalam sistem itu satu administrator itu dapat melayani banyak proses pendaftaran yang nantinya akan tersimpan dalam entitas daftar. Namun, setiap pendaftaran itu hanya terhubung dengan satu administrator tertentu atau hanya dilayani oleh satu administrator tertentu. Selanjutnya itu adalah relasi antara tabel dokter dan juga tabel dokter admin. Relasinya adalah one to many juga, di mana tuh setiap dokter itu memiliki data yang disimpan pada tabel dokter admin. Jadi setiap satu dokter itu dapat menyimpan banyak data pada tabel dokter admin itu terkait dengan aktivitas administrasi atau informasi lainnya yang diberikan oleh administrator. Namun, setiap entry dalam tabel dokter admin itu hanya merujuk pada satu dokter pada tabel dokter. Selanjutnya itu adalah relasi antara tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Relasinya adalah one to many, jadi satu dokter itu dapat memeriksa banyak pasien yang nantinya akan dicatat dalam entitas pasien dokter ini. Tapi setiap entry pasien dokter itu hanya terkait dengan satu dokter yang memeriksa pasien tersebut. Selanjutnya itu adalah relasi antara tabel daftar dan juga tabel pasien. Relasinya adalah one to many, jadi setiap pasien itu dapat melakukan banyak pendaftaran ke sistem, terutama jika pasien tersebut itu sering mengunjungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut. Tapi setiap entry yang terdaftar itu hanya merujuk atau hanya terhubung dengan satu pasien pada tabel pasien, meskipun pasien tersebut itu telah banyak melakukan proses pendaftaran. Selanjutnya itu adalah relasi terakhir antara tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Relasinya adalah one to many, jadi di mana setiap pasien itu dapat diperiksa lebih dari satu kali atau bahkan diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Dan relasi ini atau proses pemeriksaan itu tadi dicatat di dalam tabel atau entitas pasien dokter.
Jadi itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan pembuatan ERD menggunakan website ERD Plus dan juga penjelasan mengenai relasi-relasi antara entitas-entitas tersebut menggunakan aplikasi DB Designer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan di penjelasan saya atau penjelasan saya kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.